Nabi udah ngingetin dalam satu hadis. Kata Nabi, man tawaddo'a li ghaniyin salihin li ghinahu dhahaba sulusadini. Siapa orang hormat sama orang kaya, hormatnya bukan karena tua, bukan karena alim, bukan karena soleh, begitu. Sama orang kaya, hormatnya karena kayanya, artinya motivasinya uangnya. Hormat sama orang kaya karena uangnya, karena hartanya. Maka kata Nabi, zahaba sulusadini, maka hilang 2/3 agamanya, hancur. Jadi dalam kehidupan kita beragama ini ada 3 instrumen. Ada adab dengan Allah, ada adab dengan Rasulullah, ada adab dengan umumnya manusia. Bila kemudian kita adabnya hanya manusia yang keliru, maka Allah dan Rasulnya murka. Inilah hilang 2/3 agamanya. Itu ama orang kaya yang benar, tapi hormatnya bukan karena benernya, bukan karena solehnya, tapi karena uangnya, karena uang. Kalau motivasinya uang, hormat sama orang, maka 2/3 agamanya hilang. Kalau karena uang, begitu. Jangan karena uang. Apalagi tuh belakangan rame di TV-TV itu, sampai pengen diperpanjang kontrak kudu kencan dulu sama atasan, lebih parah gitu. Uang aja salah. Kita ndak boleh begitu. Dia orang kaya karena uangnya, jangan begitu, jangan begitu. Ada orang miskin mati paling 3 orang yang nahlilin gitu. Pas orang kaya banyak, kayaknya beseknya gede, akhirnya mau kagak ada besek, najong banget, kaya doang, pelit tapi begitu dia kata. Ini salah gitu, salah. Wa ammar rijlani fahfadhuma an tamshiya bihima ila haramin aw tas'a bihima ila babi sultanin zalimin fa innal masya ila salatini zalamati min ghairi daruratin wa irhaqi maksiatin kabiratun fa innahu tawadu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Adapun 2 kaki, maka jagalah olehmu akan keduanya, daripada bahwa berjalan oleh kamu dengan kedua kaki itu menuju kepada yang haram, au tas'a atau berlari oleh kamu dengan 2 kaki itu ila babi sultanin zalimin, ke pintu penguasa yang zalim. Fa innal masya, maka sesungguhnya berjalan, ila salatini zalamati, kepada penguasa-penguasa yang zalim, min ghairi daruratin, dari ketiadaan darurat, wa irhaqi maksiatin, dan menghancurkan kemaksiatan, kabiratun, yaitu hukumnya dosa besar. Fa innahu tawaddu'un wa ikramun lahum ala zulmihim,
maka sesungguhnya berjalan kepada penguasa zalim, yaitu merendahkan diri dan memuliakan bagi mereka atas kezaliman mereka. Wa qad amarallahu ta'ala bil i'radi anhum, dan sungguh telah memerintah oleh Allah Ta'ala dengan berpaling daripada penguasa zalim fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, janganlah kamu cenderung kepada mereka yang zalim, maka mengenai akan kamu oleh api neraka. Al-ayata wa huwa taksirun li sawadihim, dan dia berjalan itu memperbanyak bagi golongan mereka. Wa in kana dzalika li sababi talabi malihim fa huwa sa'yun ila haramin, jika ada oleh yang demikian itu berjalan karena lantaran mengharapkan harta mereka, maka yaitu berjalan menuju yang haram. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba sulusa dinih, wa hadha fi ghaniyyin salihin fama dhannuka bil ghaniyyi zalim. Dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tawaduk kepada orang kaya yang soleh karena kayanya, niscaya hilang oleh 2/3 agamanya, dan ini yaitu pada orang kaya yang soleh. Maka apa pandanganmu dengan orang kaya yang zalim? Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, kalau orang pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, mesti bertakwa. Siapa orang pengen bahagia di dunia, kudu takwa. Siapa orang pengen bahagia di akhirat, kudu takwa. Siapa orang pengen bahagia di dunia dan juga di akhirat, maka pun juga kudu takwa. Untuk menuju takwa tidak bisa kecuali harus mengendalikan 7 anggota tubuhnya. Maka dengan mengendalikan 7 anggota tubuh, maka dia akan menuju kepada ketakwaan. Mana itu? Ada telinga, ada mata, ada lidah, ada perut, ada kemaluan, ada tangan, dan juga kaki. Malam hari ini kajian kita berbicara apa tugas agama yang diberikan kepada kita berkenaan dengan 2 kaki kita. Apa yang disuruh, apa yang dilarang. Maka malam hari ini akan mengkaji yang dilarang. Kaki kita ini yang dilarang, berarti di luar ini semuanya boleh, tidak dilarang. Begitu, tidak perlu dijaga. Mana yang harus dijaga kaki kita? 2. Emang kaki ada 2, yang perlulah kaki kita dijaga cuman 2 hal saja. Tidak lebih dari 2, saudara. Yang pertama, kata Imam Ghazali, fakhfadhuma an tamshiya bihima ila haram. Kaki kita kudu dikontrol, kudu dijaga, jangan sampai jalan menuju sesuatu yang haram.
sesuatu yang menimbulkan dosa. Apa saja. Apakah kita menggibah menuju rumah orang, mau nyeritain kekurangan orang, ataukah kita itu berjalannya mau namimah, menghasut orang untuk membenci orang. Ini haram, jangan yang kayak gitu. Atau pergi ke tempat-tempat apa yang nyawer-nyawer tuh, ya jaipongan gitu. Jangan. Pokoknya kaki kita jangan menuju yang kayak begitu-begitu. Sebab setiap langkah kaki kita ini akan dicatat oleh bumi yang diinjak. Mau menuju kemana bumi tahu. Bumi, jangankan malaikat raqib atid, bumi tahu. Kayak malam ini kita kakinya nginjak di Masjid Al-Abrar, bumi bilang, saya bersaksi nih orang kakinya melangkah ke masjid. Itu begitu. Nanti bakal dihitung langkah kita lebih sering kemana, begitu. Kadang masjid dekat nggak nyampe, tempat jaipongan 2 kilo kedengeran, nyampe juga. Kan bisa begitu ya. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Nah, begitu saudara, begitu. Ini namanya kudu dijaga kaki kita, jangan ngelangkah. Sebab ini bakal jadi saksi. Kan kita sering baca tuh surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Wa tashhadu tuh bersaksi, nyatet kaki kita bakal bilang, iya ya Rabb, kalau boleh saya setruk, saya milih setruk. Habis saya ini dibawanya ke tempat yang kagak-kagak sama dia, ke tempat kagak-kagak gitu. Mendingan dikasih pengapuran aja orang nih, kali ke masjid kalau udah pengapuran mau begitu. Kaki nih protes sama Allah, habis dibawanya ke yang kagak-kagak begitu. Akhirnya menyalahin Allah aja. Pas ke masjid kaki ya semurat. Pas ke masjid, bukan pas ke masjid, Allah kasih isyarat. Kalaulah sampai lagi di Tegal Rotan semurat, kendala apa dikata viral begitu. Lagi di situ kagak bisa jalan, kan ndak enak. Jadi Allah baik sama kita. Jadi yang pertama, wa ammar rijlani fakhfadhuhuma an antamshiya ila haram. Kata Imam Ghazali, kaki Anda itu tolong jaga, jangan jalan ke tempat-tempat kedosaan, menggibah, namimah, ngintip orang, apalagi dah begitu ya, mencuri dibawa, ngerampok, semuanya bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki bersaksi dengan perbuatan yang dikerjakan mereka. Ini hati-hati gitu kaki kita, jangan pergi kepada yang haram begitu. Kedua, kata Imam Ghazali, jangan kaki kita digunakan untuk menuju ke rumah-rumah penguasa zalim. Jangan juga, jangan begitu, jangan. Nantinya niatnya mau nyelamatin orang yang karem, karena kita nggak bisa renang, akhirnya
Yang kelelep siapa? Kita yang kelelep akhirnya. Dia mah selamat, kita kelelep. Begitu. Ini penting, kaki kita penting. Makanya kalau kaki dirasa kayaknya dengkul saya udah kotek-kotek, kayaknya bekas dulu nih. Ampuni saya Rob. Begitu aja. Jangan nyalain Allah mulu kayak udah paling benernya aja. Allah disalahin mulu sama kita. Jangan begitu. Begitu. Kayaknya sisa-sisa yang dulu udah begitu. Kayak begitu aja. Begitu, kayak begitu. Ini yang harus kemudian kita jaga. Kedua, autas'a, jangan dibawa jalan menuju ke penguasa yang zalim, yang terkesan setuju dengan kezalimannya. Kenapa? Kata Imam Ghazali, berjalannya Anda menuju penguasa yang zalim, jalannya doang dosanya gede banget, ditumpahin ke bumi orang muat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecuali dua, ini mah enggak dosa, niatnya mau nasehatin. Lari ke penguasa zalim, niatnya mau nasehatin, mau ngebilangin ini salah, itu tentu enggak dosa karena benar. Kedua, karena darurat. Kalau kita kagak begini, habis dah kita bakal dipenjara, dituduh macam-macam. Dah nggak apa-apa, jalan. Yang penting hati mengingkari kezalimannya agar supaya kita tidak dosa, begitu, tidak dosa. Kok kenapa menjadi dosa adanya? Karena hormat kepada orang zalim sama dengan setuju kepada kezalimannya. Begitu. Setuju kepada kezalimannya. Dulu ada satu daerah di Serang itu, satu daerah, pokoknya kalau dia hajatan nih nanggap jaipongan. Begitu. Itu yang mau bikin undangan nggak mau, yang bantuin masak, orang dulu kan tetangga-tetangga yang masak, nggak mau, semuanya nggak mau. Daripada hajatan sendiri doang nggak ada kondangannya, mendingan nggak usah. Akhirnya nggak usah karena yang bener kompak. Begitu. Ini yang bener atuh dicurigai, sok suci lu, begitu katanya. Begitu nantinya begitu karena enggak kompak, begitu dulu tuh kayak begitu. Jadi kata Imam Ghazali, karena berjalan kepada penguasa yang zalim itu merupakan tawadhu dan hormat kepada mereka atas kezalimannya. Kecuali tadi dua, mau nasehatin, ngancurin kemaksiatan, maknanya nasehatin, ngebilangin. Yang kedua memang karena darurat. Kalau darurat mah nggak apa-apa, darurat makan bangkai aja boleh. Bila darurat mah karena nggak ada makanan, darurat namanya. Begitu, darurat. Tapi jangan begitu. Nantinya kezalimannya merajalela, pusingnya semuanya. Kalau Allah udah ngukum, semuanya jadi borongan. Yang benar juga kena borongan gitu. Ini yang kemudian berbicara tentang kaki. Silakan diajak kakinya ke masjid, ke majelis ilmu, majelis sholawat, majelis maulid, majelis zikir, silaturahim, atau apa saja yang baik-baik, ziarah
ke orang-orang soleh silakan, atau ke warung, pergi ke pasar karena dia dagang punya toko atau kios di pasar, silakan. Yang penting jangan kaki kita dibawa kepada yang haram. Bagaimana tuh tobatnya kaki kita yang pernah kita bawa kepada yang haram tuh? Tobatnya sering-sering dibawa ke tempat-tempat yang baik. Dituntun tuh kaki tuh, diajak ngomong, ngapa lu nih? Kalau diajak ke situ aja kayaknya kagak ada penyakit, boro urat asem, kecut aja kagak uratnya. Tapi kalau dibawa ke masjid ada aja, ngapa kamu ini? Begitu, diajak ngomong kakinya tuh, begitu. Dan kita dilarang untuk hormat kepada orang zalim, begitu. Sebab itu juga zalim. Hormat sama orang salah sama dengan hormat sama orang salah sama dengan setuju, sama dengan salah, begitu. Membela yang salah sama dengan salah. Ini yang kemudian ama agama dilarang. Jangankan penguasa zalim, begitu. Ini berbicara hormat. Nabi udah ngingetin dalam satu hadis. Kata Nabi, man tawaddo'a li ghaniyin salihin li ghinahu dhahaba sulusadini. Siapa orang hormat sama orang kaya, hormatnya bukan karena tua, bukan karena alim, bukan karena soleh, begitu. Sama orang kaya hormatnya karena kayanya, artinya motivasinya uangnya. Hormat sama orang kaya karena uangnya, karena hartanya. Maka kata Nabi, zahaba sulusadini, maka hilang 2/3 agamanya, hancur. Jadi dalam kehidupan kita beragama ini ada 3 instrumen. Ada adab dengan Allah, ada adab dengan Rasulullah, ada adab dengan umumnya manusia. Bila kemudian kita adabnya hanya manusia yang keliru, maka Allah dan Rasulnya murka. Inilah hilang 2/3 agamanya. Itu ama orang kaya yang benar, tapi hormatnya bukan karena benernya, bukan karena solehnya, tapi karena uangnya, karena uang. Kalau motivasinya uang, hormat sama orang, maka 2/3 agamanya hilang. Kalau karena uang, begitu. Jangan karena uang. Apalagi tuh belakangan rame di TV-TV itu, sampai pengen diperpanjang kontrak kudu kencan dulu sama atasan, lebih parah gitu. Uang aja salah. Kita ndak boleh begitu. Dia orang kaya karena uangnya, jangan begitu, jangan begitu. Ada orang miskin mati paling 3 orang yang nahlilin gitu. Pas orang kaya banyak, kayaknya beseknya gede. Akhirnya mau kagak ada besek, najong banget, kaya doang, pelit tapi begitu dia kata. Ini salah gitu, salah yang kayak begini, enggak boleh. Ujungnya karena keliru. Maka kaki kita ini 2
harus dikontrol, diobatin dengan kita jalan ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang di sana ada unsur keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ziarah ke orang soleh, apa ziarah ke wali-waliullah, begitu. Minimal jalan-jalan yang mubah, ya boleh aja. Yang penting jangan ke yang haram. Kalau yang haram jangan, karena ini dilarang. Bila kita pengen takwa kaki kita, biar takwa kaki kita, dua hal ini. Jangan kita berjalan menuju yang haram, menuju ghibah, namimah, atau apa saja, mencuri, mabuk-mabukan, atau yang lainnya. Ini jangan menyalahi agama, sebab Tuhan kasih kaki biar nganterin kita untuk hajat agama kita, ibadah, untuk hajat dunia kita, karena kita perlu ditopang, pergi ke toko, pergi ke kantor, pakai kaki. Begitu, ini penting. Begitu. Kalau sudah kena diamputasi, stres, mumpung kita masih sehat, maka kaki kita dorong untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang baik, yang di sana ada ridho Allah. Ziarah ke orang tua, jangan kita ama warisannya mau, rumahnya kita tempatin, kontrakannya saban bulan kita ambilin, tapi kuburan enya ama babanya ora pernah diparanin. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Begitu. Ini salah kalau kayak gitu. Namanya kaki tidak mengerti terima kasih. Ini salah di dalam agamanya. Jangan kita punya kaki dibawa kepada yang haram. Kedua, jangan kita punya kaki untuk mendukung orang-orang yang zalim. Kalau kita ada di kelompok orang zalim, maka kita jadi zalim juga, jadi salah juga. Akhirnya disemprotlah kita. Begitu, salah kita. Inilah yang kemudian yang harus kita fahami betul. Kenapa enggak boleh kita menuju ke orang penguasa-penguasa zalim? Wa huwa taksirun li sawadihim, sebab itu akan memperbanyak komplotan mereka, menolong kepada mereka. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, khairul umara alladzina ya'tunal ulama wa syarrul ulama alladzina ya'tunal umara. Penguasa yang baik di mata agama, penguasa yang sering berkunjung ke rumah ulama-ulama, datang ke rumah kiai, datang ke pondok-pondok pesantren, minta doa, minta ini. Itu namanya penguasa yang baik, yang kayak begitu. Tapi jangan pas mau pemilu doang datangnya tuh gitu. Itu namanya kita orang disuruh kayak Metro Mini. Tahu Metro Mini enggak? Metro Mini mogok, disuruh dorong. Dia mau jalan, kita masih di situ. Begitu. Dia mudah ke sono kagak inget lagi. Kagak inget. Pas mau pemilu datang lagi, dikunciin nama orang. Maren aja waktu jadi dewan, boro bagi duit, dipanggil aja orang nengok.
begitu. Sekarang mau nyalon lagi, najong begitu. Apa tuh najong ya? Saya sering dengar tuh bahasa-bahasa tuh. Begitu tuh. Begitu. Ini begitu. Wa syarrul ulama alladzina ya'tunal umara. Ulama yang paling bejat adalah ulama yang sering nongkrong-nongkrong dengan para penguasa. Begitu. Ndak usah. Begitu. Akhirnya rada miring-miring juga. Akhirnya begitu. Jadi ndak usah, jangan sering-sering, kecuali mau menasehati baru dah silahkan. Oh, disuruh ngajar, datang. Karena ngajar, nasihatin. Itu begitu. Begitu. Jadi penguasa yang buruk, penguasa yang tidak mencintai ulama. Ulama yang buruk, ulama yang sering mondar-mandir ke pintu-pintu penguasa. Begitu. Kita ndak usah. Begitu. Agar supaya selamat jiwa kita. Tapi kata Imam Ghazali, kalau datangnya ke penguasa itu karena hartanya dia, ini balik ke nomor satu, kaki berjalan ke tempat yang haram. Nabi udah ingetin, kata Nabi, man tawaddo'a li ghaniyin salihin faqad dhahaba sulusadini. Siapa orang yang tawadu, rendah hati, hormat, nunduk-nunduk sama orang kaya yang soleh, tapi bukan karena solehnya, karena kayanya, motivasinya hartanya, maka runtuh 2/3 agama. Kata Imam Ghazali, coba renungin hadis ini. Ini 2/3 agama hancur pada orang kaya yang soleh. Bagaimana bila kemudian kita tawaduknya kepada orang kaya yang zalim, yang zalim. Oleh karena itu, jaga kita punya kaki. Di luar ini silahkan. Hiburan boleh. Yang namanya hiburan enggak sabanari. Kalau sabanari sih kedoyan namanya. Kalau hiburan mah sewaktu-waktu dia jalan-jalan bolehlah. Namanya juga perlu hiburan, boleh sih. Atau jalan ke kantor, jalan ke pasar, mau belanja buat anak istri, enggak apa-apa. Jalan ke masjid, jalan ke majelis zikir, jalan ke majelis taklim, jalan ke majelis maulid, jalan ke majelis sholawat, dan seterusnya. Itu semuanya tidak mengapa. Hanya 2 lah yang kemudian kita dilarang. Dengan ini selesai membahas 7 anggota tubuh yang kudu dijaga betul oleh kita. Telinga, mata, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. 7 anggota ini sebagai melambangkan 7 pintu neraka. Bila kemudian kita mampu menjaga anggota yang 7, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutup 7 neraka itu, sehingga orang tersebut tidak akan dimasukkan ke neraka karena pandai menjaga anggota tubuh yang 7. Bila kita mampu menjaga anggota yang 7, maka hari-hari dia dalam seminggu yang jumlahnya 7 hari selalu berlimpahkan keberkahan
yang mendatangkan ketenangan jiwa, sa'adah fid dunya dan sa'adah fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Lebih-lebih kita kemarin habis ngalamin Ramadan, bukan saja puasa mulut dan perut dan kemaluan, tapi juga harus kita puasa tangan, kaki, telinga, mata sebagai anggota yang 7 ini, supaya ketakwaan kita betul-betul terwujud dan makin maksimal dalam hidup dan kehidupan kita.